Halo semuanya, selamat pagi dengan Bang Candle di sini. Di video kali ini kita akan coba trade lagi, kita main lagi untuk mencari fundi-fundi. Oke. Ini bermodalkan 47, modal baik, modal besar itu lebih baik, modal sedikit itu juga baik tapi agak lama prosesnya ya. Di sini kita open posisi buy ya. Sejujur aja sebelum saya merekod ini saya udah melihat dari market beberapa. Oke. Saya udah melihat di market ini saya udah cek di AUD, USD, NZD, Crypto, USD, Eropa, Gold, saya udah cek semua. Ini market saat ini udah paling oke untuk sementara. Kenapa? Ini market sebenarnya di time frame besar, ini market sedang downtrend ya. Di market besar, di time frame besar kita melihat di time frame 15 menit ini dia ya. Ini sedang downtrend sekali, tetapi ada terjadi koreksi candle. Koreksi candle itu hal yang biasa karena grafik itu berbentuk cangkul. Kita menaikkan open posisi kita dan kita open posisi kompensasi. Cangkul seperti ini maksudnya guys, dia itu turun, kemudian dia naik sedikit, kemudian dia turun kembali menembus dari si yang ini. Ini dia grafik pada dasarnya bekerja. Maka di sini saya menggunakan dua indikator yang berbeda. Satunya indikator SMA, saya pasangkan dua. Yang pertama ini, yang kedua juga ini. SMA 12 dengan SMA 24. SMA 12 untuk melihat tren di time frame yang lebih rendah. SMA 24 untuk melihat time frame yang lebih besar. Artinya, wah, ini tren sedang turun overpower ya. Overpower, Pak. Kita kompensasi level kedua. Sembari naikkan dari open posisi jauhnya ataupun jaraknya. Oke, ini potensi profitnya besar. Oke, jadi kita lihat dari si grafiknya adalah grafik di sini sedang downtrend. Oke, grafik di sini sedang downtrend. Ini terjadi koreksi sementara. Ini tidak masalah. Kita menunggu ini selesai baru kita bisa menjelaskan lagi. Pembahasan kita yang terakhir adalah kegunaan dari SMA 24 untuk melihat tren di time frame besar. Contoh di time frame 15 menit ini si garis SMA nya berada di atas, menandakan kalau dari si tenaganya mendominasi untuk turun. Jika dia berada di tengah-tengah seperti ini menandakan kalau informasi harganya itu sedang sideways. Oke. Ini untuk di time frame lebih besar. Dan di time frame lebih kecil, ini dipasang juga, dia berada di atas juga. Tetapi di saat dia berada di bawah seperti ini percayalah dia tidak lama. Apalagi di saat dia di bawah dan ininya si kuningnya itu udah berdekatan dengan ini. Contoh ini ya, udah berdekatan. Ini memberi informasi kalau harga kedepannya itu akan bertemu ataupun akan melakukan pembalikan arah. Ini open posisi kita sangat bagus sekali karena dari si supportnya itu sudah menembus. Ya, supportnya sudah menembus. Oke, untuk melakukan open posisi. Oke. Sistem kita yang gunakan adalah sistem kompensasi sampai level 2. Kalau saldo seperti saya, saldo besar itu agak mudah dari trade-nya. Yang penting manajemennya bagus. Dan pilihlah market yang partisipasinya tinggi 93%. Ada cara di saya, caranya itu gampang. Jadi kalian di saat pengen mau akunnya seperti ini, akun expert itu deposit saja sekitar 30 juta. Deposit 30 juta, kemudian langsung di withdraw di saat akun sudah expert. Tingkat profitnya itu lebih besar. Tingkat profitnya itu bisa 93%, sangat besar sekali. Oke, tren sedang arah kenaikan harusnya di time frame 15 menit. Yep, ada kenaikan, tetapi seperti yang tadi saya katakan ataupun saya katakan sebelumnya, kalau grafik itu pasti berbentuk seperti cangkul seperti ini. Kemudian dia naik kembali seperti ini. Oke, ini harga dominannya. Ini si koreksinya. Koreksi ini hal yang pasti. Koreksi ini hal yang sudah pasti di trading, sudah pasti ada. Oke. Dan ini di time frame besar ya. Di time frame besar dia sedang naik, ada koreksi sedikit. Nah, di sini koreksi sedikit kita jangan trading. Kenapa jangan trading? Karena memang trennya pada dasarnya arah kenaikan.
koreksi di sini ada penurunan, dan ingat koreksi itu tidak lama. Yang kita open posisi untuk skala besarnya, open posisi kita adalah buy. Jika kita menggunakan sistem seperti ini, untuk potensi loss kita itu sedikit dan kompensasi kita itu pun bagus. Kita coba melihat di market lain. Wah, market lain ya sangat naik sekali dari kripto ini. Oke, di sini kita bisa open sell. Kita jalankan saldo ini mencapai 100 juta, dan 100 juta ini kita bagikan ke viewer kita, tapi tidak 100 juta, tidak, mungkin kita bagikan sekitar 10 jutaan. Oke, open posisi kita bagus sekali karena kita open posisi itu selesai koreksi. Turun, koreksi sedikit, turun, koreksi sedikit, candlesticknya sudah mulai mengecil, langsung tembak sell. Itulah cara trading yang paling gampang dan paling paling kelihatan gampang memang, tapi itu butuhkan pengalaman. Kalau emang nggak perlu pengalaman, kayaknya nggak bisa, Pak. Kami juga menyediakan komunitas trading, guys. Komunitas trading kita, coba kalian perhatikan, ini komunitas trading kita sangat baik sekali. Ada Trabar trading bareng yang dipimpin oleh saya langsung, yang dipimpin oleh mentor-mentor lain juga, mentor yang profesional. Dia itu memberikan informasi arah harga di saat dia open posisi, jadi potensi profitnya itu jauh lebih tinggi ya daripada kita yang baru mulai. Dan ada pelajaran-pelajaran juga yang bagus sekali untuk memula, itu diajarkan dari 0 sampai selesai. Oke, setiap malamnya ada edukasi dan ada Trabar, semua full di sana. Itu grup paling saya rekomendasikan karena itu orangnya pun sangat terbuka sekali, member-membernya sangat pintar sekali. Walaupun mentornya agak sibuk, tapi membernya itu saling membantu. Mantap. Itu grup yang paling saya rekomendasikan. Di market lainnya mungkin kita coba di market AUD USD tadi. AUD USD saya ingat tadi trennya sedang mengalami kenaikan. Ya, mengalami kenaikan, tetapi di sini kan Bang, dia kan Bang turun, Bang Candle. Memang ini memang turun, tetapi kita tidak open posisi karena pada dasarnya dia naik. Walaupun dia turun di time frame rendah, kita tidak open posisi karena kita tetap mengikuti dari arah harga terbesarnya ataupun harga di zona besarnya, seperti itu ya. Wah, good OTC sedang downtrend sekali. Ini boleh kita open posisi, bagus sekali bahkan open posisi di downtrend ini. Tetapi sayangnya kita terlalu buru-buru, tidak memperhatikan dari si zona ini. Ini zona rawan ya, zona rawan. Kenapa rawan? Karena mau menyentuh, hampir menyentuh di area RSI. RSI yang kita gunakan adalah RSI 10. Ini RSI 10 memberi informasi bahwa kalau udah menyentuh di area 70 ataupun area 30 di bawah, ini memberi informasi kalau harganya akan terjadi pelemahan ataupun pembalikan arah sesegera mungkin. Memang kadang-kadang ada yang ditembus seperti ini ya, ini ditembus. Ini saya disclaimer, ini kalau loss saya ikhlas sekali karena memang dia udah turun ya. Oke, kita lanjuti. Ini kadang-kadang ada yang ditembus dari si RSI-nya, ini yang ditembusnya. Oke, ditembus ini memberikan informasi kalau ada kadang-kadang ditembus, tetapi jangan jadikan itu sebagai patokan, karena kalau mau aman, begitu nyentuh jangan lagi open posisi. Misalkan open posisi buy terus-terusan di sini, nyentuh dengan RSI, saran saya jangan open posisi seperti itu ya, jangan open posisi lagi. Jangan lihat ini ada ditembus berarti boleh-boleh di sini untuk open posisi sell. Ini jangan dilihat di bagian tembusnya, tapi selalu perhatikanlah di bagian begitu nyentuh langsung jangan open posisi, karena main aman itu jauh lebih bagus ya. Oke, wah ini kalau loss udah saya katakan di awal, kalau loss saya sangat ikhlas sekali. Tapi semoga tidaklah. Oke, terima kasih. Nama saya Bang Endul. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Bye bye.